Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo anak-anak Indonesia, kembali lagi nih di acara podcast Forum Anak Kabupaten Agam. Mungkin teman-teman di seluruh Indonesia kangen kan sama podcast kami? Pastinya dong. Oh iya, di setiap podcast kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang terinspiratif, motivatif, dan memiliki prestasi yang tinggi. Salah satunya yang berada di samping aku. Halo Ayah. Halo. Oke, Ayah Sahduriman, AMD IPS SOS MSI. Oke, teman-teman semua, di podcast kali ini temanya yaitu Bacana, Bincang Bersama Anak. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Gusnia Dwi Yola. Aku salah satu pengurus Forum Anak Kabupaten Agam. Oke, Ayah, boleh ceritain dong masa kecil Ayah sampai Ayah bisa ke posisi ini sekarang. Waduh. Iya, saya lahir dan besar di Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai orang dari desa, jadi ingin maju ya. Kemudian saya selalu berusaha dan berusaha untuk sekolah sehingga nantinya saya bercita-cita yang mana cita-cita saya nanti itu tentunya bisa saya capai sehingga saya mempunyai masa depan yang baik. Oke, Pak. Mungkin kita langsung aja ya, Ayah. Siap. Bagaimana sih ya cara mendidik anak-anak yang ada di LPKA ini ya? Iya, jadi LPKA adalah lembaga pembinaan khusus anak, di mana tugas kami adalah melakukan pembinaan terhadap anak binaan selama mereka menjalani pidananya. Jadi kami tentunya ada bagian-bagian atau struktur organisasi kami untuk melakukan pembinaan terhadap anak binaan kami, dan kami juga tentunya tidak dapat melaksanakan sendiri sehingga kami bekerja sama dengan para stakeholder, salah satunya dari dinas Kabupaten Agam ini, dinas apa namanya itu? Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu. Oke. Siap. Jadi ya, apa aja sih keseharian anak-anak yang di sini biasanya ya? Jadi anak-anak ini tentunya kami jadwalkan secara teratur. Mereka bangun pagi sebelum subuh, kemudian mereka sholat berjamaah di kamar. Setelah itu mereka bersih-bersih di dalam kamar. Setelahnya mereka apel pagi. Setelah itu mereka berolahraga. Kemudian mereka membersihkan diri, dan setelahnya mengikuti program-program yang telah diagendakan atau telah dijadwal oleh petugas, antara lain mereka nanti sekolah untuk kejar paket A, B, dan C, kemudian mereka berlatih pramuka, mereka juga berlatih untuk dalam rangka membina kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian juga mereka mengikuti pembinaan kepribadian, antara lain untuk pembinaan kesadaran beragama, bekerja sama dengan dinas kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Kemudian juga mereka mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga seperti bermain sepak bola, kemudian bermain voli, kemudian bermain tenis meja. Mereka juga ada kegiatan untuk penyuluhan kesehatan, juga pemeriksaan kesehatan, dan mereka juga mengikuti program pelatihan keterampilan, antara lain otomotif, kemudian servis HP, kemudian lagi mereka merangkai bunga-bunga dari plastik, kemudian otomotif, kemudian membuat untuk jalan disabilitas. Jadi mereka dilatih agar mereka nantinya mempunyai bekal untuk dapat dimanfaatkan setelah mereka bebas di kemudian hari, gitu. Oke,
Berarti sistem pendidikannya itu sama kayak SD, SMP, SMK, SMA gitu ya? Iya, itu jadi namanya pendidikan kesetaraan. Kesetaraan ini namakan dengan pendidikan non formal. Jadi kalau kejar paket A itu setara dengan SD, kemudian kejar paket B setara dengan SMP, dan kejar paket C setara dengan SMA, dan ijazah mereka juga setara. Jadi mereka dapat melanjutkan ke pendidikan di luar sana, dan mereka juga dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian bagaimana pola pembinaan anak-anak yang ada di LPKA ini ya? Apakah ada pengelompokan berdasarkan kasus anak? Iya, jadi kami sampaikan bahwa kasus yang tertinggi di sini adalah pelecehan seksual atau Undang-Undang Perlindungan Anak, itu sebanyak 34 orang dari 65 orang, itu lebih kurang di atas dari 50%. Kemudian juga kasus yang lainnya adalah narkoba sebanyak 13 orang, kemudian ada pencurian sebanyak 9 orang, kemudian kasus lainnya juga ada penganiayaan, kemudian kasus lain-lainnya. Jadi untuk pembinaannya kami tidak membeda-bedakan, kami samakan semuanya, berhubung mungkin kalau di lapas LPKA lain mungkin ada dana untuk rehabilitasi narkoba, baik itu medis ataupun rehabilitasi sosial, tetapi kami tidak ada dana untuk itu, sehingga kami mungkin itu tambahan untuk pembinaan apabila ada dananya, tetapi kami di sini tidak mempunyai dana, sehingga kami melaksanakan itu, kami samakan semuanya. Hanya saja memang kami bedakan, ada dua macam pembinaan di sini, yaitu yang pertama adalah pembinaan kepribadian, yaitu yang meliputi pembinaan kepribadian untuk mental spiritual, kemudian untuk sekolah, kemudian untuk kesehatannya. Oke ya, bagaimana sih pola pembinaan anak-anak yang ada di LPKA ini ya? Apakah ada pengelompokan berdasarkan kasus anak? Oh ya, terima kasih ya. Jadi pengelompokan berdasarkan kasus anak ya di sini tidak ada, tapi kami kelompokkan berdasarkan yang pertama itu pembinaan kepribadian, yaitu pembinaan mental spiritual, bekerjasama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota, kemudian ada pembinaan kepramukaan, pembinaan olahraga, kemudian seni tari dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pembinaan keterampilan. Ini kami lakukan untuk bekal anak binaan kami setelah mereka bebas kelak, sehingga dapat bekerja, diterima bekerja, kemudian mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, antara lain yaitu pelatihan keterampilan untuk servis HP, kemudian juga untuk pemasangan wallpaper, kemudian potong rambut atau barbershop dan lain-lain. Oke ya. Bagaimana dengan kunjungan orang tua ke LPKA ini ya? Iya, jadi kunjungan kami bagi menjadi dua ya. Yang pertama itu kunjungan langsung, anak-anak dikunjungi langsung oleh keluarga mereka di sini. Kami sediakan tempat untuk kunjungannya. Kemudian yang kedua dikunjungi melalui video call. Jadi kami juga menyediakan sarana prasarana untuk video call, iya, secara terjadwal. Oke, bisa online juga ya, Pak? Bisa, bisa. Oke ya. Kemudian apa aja sih program yang ada di LPKA ini ya? Apakah diganti atau tidak setiap tahunnya ya? Jadi program kami sebenarnya kan kami laksanakan untuk kepentingan terbaik bagi anak gitu ya. Jadi kami selalu berusaha agar program-program ini dapat berjalan dengan baik. Selain itu kami juga menjalin komunikasi dengan para stakeholder, kiranya nanti program-program ini dapat berjalan, kemudian dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan dari anak ini. Kami selalu berusaha. Oke ya. Apakah ada pengurangan masa pembinaan di hari-hari besar tertentu ya? Maksudnya pengurangan hukuman ya? Iya. Iya, itu kan disebut dengan remisi ya. Baru kemarin ya, remisi hari Natal itu adalah remisi khusus
untuk anak binaan kami. Jadi remisi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah remisi umum, yaitu diberikan kepada anak binaan setiap tanggal 17 Agustus, yaitu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan, seperti kalau Islam di Hari Raya Idul Fitri, kemudian yang Kristen di Hari Raya Natal. Kemudian ada juga namanya itu remisi untuk Hari Anak Nasional, yaitu setiap tanggal 23 Juli tahun yang berjalan gitu. Oke ya. Gimana kalau sistem makan dan minumnya anak-anak di sini ya? Oh ya, jadi mereka mendapatkan dana ya dari pemerintah untuk makan dan minumnya. Itu kami sediakan juga itu tukang masak atau juru masak, sehingga nanti mereka dapat juru masak ini dapat meracik bumbu sesuai dengan selera anak-anak, dan ini kami berikan dengan gratis ya, biaya dari pemerintah. Kami juga menyediakan minum, dan makan minum ini bekerja sama dengan pihak ketiga selaku penyedia barang dan jasa. Oke, berarti nggak ada tanggungan dari orang tuanya ya? Oh tidak ada. Semuanya dibiayai oleh negara. Oke, apa aja sih fasilitas yang disediakan di sini ya? Iya, fasilitas yang disediakan yang pertama tempat untuk tidur ya, kamar tidur, kemudian berikut tempat tidurnya, kemudian ada tempat untuk makan, tempat ibadah seperti masjid, kemudian ada juga tempat untuk berolahraga, ada lapangan, bisa kita lihat lapangan bola yang besar, kemudian perpustakaan juga, kemudian ruang kunjungan, kemudian juga aula, dan banyak sekali fasilitas mereka yang bisa mereka gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Oke ya. Kemudian apakah ada peraturan-peraturan khusus untuk anak kadang yang ada di LPKA ini ya? Iya, jadi mereka datang ke sini kan untuk dibina. Jadi kami mempunyai peraturan, itu kalau peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 tahun 2013 itu tentang bagaimana mereka peraturan tentang bagaimana mereka harus melakukan apa, kemudian kewajibannya apa, larangannya apa. Jadi kami ingin bahwa mereka itu nanti setelah bebas mereka dapat berubah menjadi yang lebih baik, tentunya dengan membiasakan mereka untuk melakukan hal-hal yang disiplin. Oke ya, berarti kalau habis dari sini itu udah langsung tamat ya gitu ya? Atau misalnya ada masa hukumannya udah habis, boleh lanjut ke sekolah yang lain ya? Oh, jadi anak-anak ini untuk bebasnya ada dua. Yang pertama mereka memang bebas murni, kemudian yang kedua mereka bebas bersyarat, yaitu apabila mereka mendapatkan cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, itu tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kami berusaha bahwa setelah anak-anak bebas, mereka dapat melanjutkan aktivitasnya seperti di sini untuk berada di luar. Nanti ada namanya, mereka kami serahkan kepada Balai Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apabila mereka ingin tetap bersekolah. Jadi mereka nanti bisa diarahkan kepada dinas pendidikan di mana kabupaten atau kota mereka berada. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, segitu dulu ya podcast kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.